Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang hadir hanya untuk Anda. Kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan materi translasi yang pada kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal-soal yang terkait dengan translasi sebagai penerapan dari rumus yang telah kita dapatkan pada edisi video sebelumnya. Karena belajar matematika tidak cukup hanya dengan menghafal teori-teori, tapi harus dipraktekkan dalam bentuk latihan. Untuk soal yang pertama, dipunyai titik K 18, negatif 15 ditranslasi oleh T negatif 5,6, kemudian hasilnya direfleksikan terhadap sumbu Y. Jika K aksen adalah bayangan akhir dari kedua transformasi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Baik, ini sudah campuran antara translasi dan refleksi. Pertama-tama kita berikan ilustrasi bahwa titik asalnya adalah K 18, negatif 15. Kemudian transformasi yang pertama adalah translasi negatif 5,6 akan menghasilkan bayangan K1 berkoordinat A1, B1. Hasil dari translasi ini kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan akhir K aksen, A aksen, B aksen. Mari kita ikuti tahapan dalam ilustrasi ini dari translasi negatif 5,6. Kita gunakan rumus umumnya PA, B oleh translasi PQ adalah A plus P, B plus Q. Rumus ini kita gunakan untuk kasus titik K 18, negatif 15 ditranslasikan oleh negatif 5,6. Depan tambah atas 18 tambah min 5. Belakang tambah bawah negatif 15 ditambah 6. Hasilnya 13, negatif 9. Sudah kita dapatkan bayangan yang pertama. Bayangan yang pertama ini kita jadikan sebagai titik asal dari transformasi yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, yang mana rumus pencerminan terhadap sumbu Y adalah A, B oleh pencerminan sumbu Y menghasilkan bayangan lawan A, B. Dengan titik asal 13, negatif 9 oleh MY, maka lawan A, B menjadi lawan 13, negatif 9, yaitu negatif 13, negatif 9. Jadi koordinat titik K aksen adalah negatif 13, negatif 9. Lebih jelasnya soal berikutnya. Dipunyai titik H aksen 25, negatif 12 adalah bayangan titik H dari hasil refleksi terhadap Y sama dengan 7. Kemudian hasilnya ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 8. Tentukan koordinat titik asal yaitu titik H. Ilustrasinya, cara yang pertama kita misalkan titik asalnya adalah A, B. Kemudian langkah pertama kita refleksikan dulu terhadap Y sama dengan 7 akan menghasilkan H1 dengan koordinat tertentu. Nah, hasil
dari bayangan pertama ini nanti kita translasi terhadap 3 negatif 8 akan menghasilkan bayangan tertentu yang harus sama dengan 25, negatif 12. Kita kerjakan cara satu dengan alur maju atau sesuai dengan urutan cerita dalam soal. Refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan 7 dengan rumus umum A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan H adalah bayangannya A, 2H dikurangi B. Kita misalkan koordinat titik H dengan M, N. Sekali-kali tidak menggunakan A, B biar ada variasi, biar tidak kaget kalau satu saat menemui soal yang koordinat titiknya dimisalkan dengan variabel yang lain. Kita gunakan W aksen A, 2 min B ini untuk menentukan bayangan dari H, M, N oleh garis Y sama dengan 7. Dalam hal ini M menggantikan posisi A, N menggantikan posisi B, dan 7 menggantikan posisi H. A, 2H min B menjadi M, 2 kali 7 dikurangi N. 2 kali 7 adalah 14, sehingga kita dapatkan bayangan H1 dalam bentuk koordinat yang memuat variabel yaitu M, 14 min N. H1 ini sebagai bayangan pertama dari titik H yang berkoordinat M, N, kita translasikan terhadap 3 negatif 8. Gunakan rumus umum translasi PA, B oleh translasi PQ adalah A tambah P, B ditambah Q. Depan tambah atas, belakang tambah bawah. Dengan titik asal H1 M, 14 min N. Kita tulis di sini oleh translasi T 3, negatif 8, bayangannya depan ditambah atas yaitu M ditambah 3 dan belakang ditambah bawah yaitu 14 min N ditambah negatif 8. Koordinat H aksen dengan absis M plus 3 dan ordinat 14 dikurangi N ditambah negatif 8 ini adalah hasil dari proses penggunaan rumus dengan rumus-rumus yang sudah kita gunakan tadi. Sedangkan berdasarkan informasi dari soal, H aksen itu sudah diketahui yaitu 25, negatif 12. Maka koordinat dari hasil proses kita bertransformasi ria tadi kita samakan dengan H aksen yang telah diketahui di dalam soal. Sehingga kita dapatkan persamaan koordinat dari titik H aksen. Kalau demikian, maka tinggal kita buat persamaan unsur yang seletak. Jelas, absis sama dengan absis, yaitu M plus 3 sama dengan 25. Perhatikan di sini, M plus 3 sebagai absis dari H aksen, dan 25 juga absis dari H aksen. Maka M plus 3 sama dengan 25. Kita selesaikan untuk mendapatkan M. 3 kita pindah ruas, sehingga kita dapatkan M sama dengan 25 dikurangi 3, hasilnya 22. Kemudian ordinat sama dengan ordinat. Ordinat itu komponen yang belakang, yaitu 14 dikurangi N ditambah negatif 8. Kita tulis di sini sama dengan negatif 12. Kita tulis di sini. Kita selesaikan persamaan linear satu variabel ini
14 ditambah negatif 8 adalah 6. Dikurangi N sama dengan negatif 12. Kemudian negatif N saya pindah ke ruas kanan dan negatif 12 saya pindah ke ruas kiri. Masing-masing berubah tanda sehingga N sama dengan 18. Nah sekarang M sudah kita dapatkan yaitu 22 dan N adalah 18. Padahal M dan N ini adalah koordinat titik H yang merupakan permisalan yang kita tetapkan tadi. Dengan demikian, H sebagai titik asal dari H aksen 25, negatif 12 dari dua transformasi tadi adalah berkoordinat 22,18 dari M, N yang mana M-nya 22 dan N-nya 18. Ini cara yang pertama. Nah, kalau kita tidak menginginkan persamaan yang memuat variabel-variabel seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara dua, yaitu alur mundur. Soalnya saya ulang lagi, cara yang kedua, kita gunakan alur mundur. Dalam hal ini kita bekerjanya dari kanan ke kiri. Berarti bayangan akhir ini justru kita pandang sebagai titik asal, ditranslasi mundur oleh T3, negatif 5, kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan 7, menghasilkan titik asal. Mari kita mulai dari translasi mundur. Nah, kalau translasi normal atau translasi maju, titik A, B oleh translasi P, Q adalah A plus P, B plus Q. Kalau translasi mundur, maka rumusnya menjadi A dikurangi P, B dikurangi Q. Kita translasikan titik H aksen 25, negatif 12 ini kita pandang justru seolah-olah sebagai titik asalnya. Dengan translasi mundur, depan dikurangi atas, belakang dikurangi bawah, menjadi 25 dikurangi 3, negatif 12 dikurangi negatif 8. Hasilnya H1 22, negatif 4. Langkah berikutnya, titik H1 22, negatif 4 sebagai bayangan dari translasi mundur 3 min 8, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 7, maka H1 22, negatif 4 kita pandang seolah-olah sebagai titik asal yang baru. Kita gunakan rumus umum P, A, B terhadap garis Y sama dengan H adalah A, 2H min B. Sekarang kita gunakan rumus umum P aksen A, 2H min B untuk menentukan bayangan dari H1 berkoordinat 22, negatif 4 oleh refleksi Y sama dengan 7. Kita tulis H1 22, negatif 4 kita pandang sebagai titik asal. Kemudian Y sama dengan 7, berarti nilai H-nya adalah 7. Maka bayangannya adalah A, 2H min B. A-nya dalam hal ini 22, kita tulis di sini. Kemudian 2H berarti 2 kali 7 dikurangi B, B-nya negatif 4. 2 kali 7, 14. Dikurangi negatif 4 sama artinya ditambah 4. 14 ditambah 4, 18. Sehingga koordinat H adalah 22,18. Koordinat H sebagai bayangan akhir dari transformasi mundur ini
sesungguhnya merupakan koordinat titik asal dari H aksen 25, negatif 12. Jadi koordinat titik H adalah 22,18. Jadi cara 2 ini menurut saya relatif resikonya lebih kecil karena di dalamnya tidak memuat persamaan dan juga tidak memuat variabel-variabel di dalam persamaan. Tapi semuanya saya kembalikan kepada Anda merasa aman dan nyaman yang mana dalam menghadapi soal-soal terkait transformasi yang kita bahas ini. Baik, saya kira demikian 2 soal yang bisa kita sajikan untuk translasi yang di dalamnya juga saya sisipkan refleksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sampai berjumpa. Sekian. Oke. Ya, demikian tadi penyajian kita soal-soal pembahasan yang terkait dengan translasi. 2 soal sudah kita sajikan. Mudah-mudahan ini semakin memberikan penguatan kepada Anda. Silakan bagikan video ini kepada yang lain dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.